Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisatul Fitri dengan NIM 200403085. Di sini saya akan membahas dua materi pembahasan. Yang pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja yang digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa atau output untuk pelanggan. Perusahaan dapat berbentuk usaha kecil sampai berskala besar, dari warung kopi di pinggir jalan hingga Indofood yang menghasilkan berbagai macam produk makanan. Pelanggan perusahaan adalah individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. Sedangkan tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan atau laba atau profit adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan definisi akuntansi dari beberapa badan internasional maupun dari Ikatan Akuntan Indonesia memuat beberapa prinsip yang sama. Adapun beberapa pengertian akuntansi yang umum dan mudah dimengerti adalah yang pertama, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi keuangan suatu unit organisasi serta cara penyampaian atau pelaporan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan dalam arti sempitnya, akuntansi dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian informasi keuangan yang terjadi dari transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu. Adapun ayat Al-Quran yang membahas mengenai akuntansi yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Maka hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan bersaksilah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi.
Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan, yaitu yang pertama, usaha jasa atau service business, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa untuk pelanggan. Contoh perusahaan jasa adalah Hotel Sahid, Bank Mandiri, Garuda Indonesia, Indosat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, usaha dagang atau merchandising business, yaitu perusahaan yang menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan tanpa merubah bentuk dan ukurannya. Contoh perusahaan dagang adalah Toko Gunung Agung, Alfa Retalindo, S Hardware, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, usaha manufaktur atau manufacturing business, yaitu perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Contoh bisnis produksi atau perusahaan manufaktur, yaitu sepatu bata, Mustika Ratu, Gudang Garam, Mayora Indah, Kalbe Farma, dan lain sebagainya. Adapun bentuk entitas usaha. Bentuk entitas usaha yang umum di Indonesia adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan koperasi yang memiliki karakteristik utama, yakni yang pertama itu pada perusahaan perseorangan atau proprietorship, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Kebanyakan entitas usaha di Indonesia dan di dunia adalah perusahaan perseorangan. Biaya pendirian dan pengelolaan relatif rendah, bergantung pada sumber daya keuangan pemilik usaha. Diterapkan oleh usaha kecil. Yang kedua yaitu persekutuan atau partnership, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Di Indonesia sendiri perusahaan yang tergolong partnership adalah Firma dan CV. Menggabungkan kemampuan dan sumber daya lebih dari 1 orang. Yang ketiga, perseroan atau corporation, yaitu perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai entitas hukum terpisah yang dikenakan pajak. Kepemilikan berdasarkan jumlah saham yang dijual kepada pemegang saham. Dapat memperoleh dana dalam jumlah besar dengan cara mengeluarkan saham. Diterpakan oleh perusahaan berskala besar. Yang keempat, koperasi, yaitu usaha yang tidak berorientasi kepada laba, dimiliki oleh sekelompok orang atau yang diakui sebagai anggota. Koperasi dijalankan oleh dan untuk anggota saja. Adapun jenis usaha jasa, dagang, manufaktur dapat dijalankan baik sebagai perusahaan perseorangan, persekutuan, maupun perseroan. Namun karena untuk mengelola usaha di bidang manufaktur diperlukan sumber dana yang besar, maka kebanyakan usaha ini berbentuk perseroan terbatas atau PT. Sedangkan pemangku kepentingan dalam perusahaan. Pemangku kepentingan dalam perusahaan yang biasa disebut dengan stakeholder adalah perorangan atau entitas yang memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi dan keberhasilan perusahaan. Para stakeholder membutuhkan data akuntansi karena mereka memiliki berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan. Stakeholder sendiri dibedakan
akuntansi yang menggunakan data akuntansi untuk berbagai kepentingan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di bawah ini adalah beberapa bidang akuntansi dan pembahasannya yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Bidang ini membahas pengukuran dan pengakuan atau pencatatan transaksi keuangan serta pengungkapan data keuangan tersebut ke dalam laporan keuangan sesuai SAK. Yang kedua, auditing. Bidang ini membahas prinsip, prosedur, dan teknik pemeriksaan laporan keuangan untuk member pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Dalam arti sempitnya, akuntansi biaya itu adalah pengumpulan data biaya untuk menentukan harga pokok produksi di dalam perusahaan manufaktur. Yang keempat, akuntansi manajemen. Bidang ini menekankan pada pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan, meliputi fungsi produksi, pemasaran, personalia, dan pendanaan. Yang kelima, akuntansi pajak. Bidang ini membahas berbagai transaksi penting di perusahaan dan peraturan perpajakan, serta pengaruh peraturan tersebut terhadap laporan keuangan, khususnya penentuan besarnya laba perusahaan. Yang keempat, akuntansi pemerintah. Bidang ini merupakan bagian dari akuntansi untuk organisasi non-profit, membahas penerapan akuntansi dan berbagai permasalahan yang usahanya tidak untuk mencari laba. Contohnya yaitu pemerintah, rumah sakit, dan universitas. Adapun konsep dan prinsip akuntansi, konsep entitas. Entitas akuntansi organisasi yang berdiri sendiri sebagai unit ekonomi terpisah. Ini merupakan konsep yang paling mendasar. Konsep entitas harus ditegaskan pada setiap unit ekonomi yang perlu dievaluasi secara terpisah. Selanjutnya, prinsip reliabilitas atau objektivitas. Informasi akuntansi didasarkan pada data yang tersedia adalah data yang paling dapat diandalkan. Pedoman ini merupakan prinsip reliabilitas yang juga disebut prinsip objektivitas. Selanjutnya, prinsip biaya. Prinsip ini menyatakan bahwa aktiva dan jasa yang diperoleh harus dicatat pada biaya aktualnya atau yang disebut juga biaya historis. Selanjutnya, prinsip going concern. Konsep ini mengasumsikan bahwa entitas akan tetap beroperasi selama jangka waktu yang dapat diramalkan. Berdasarkan konsep tersebut, akuntan mengasumsikan perusahaan akan beroperasi cukup lama sehingga dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, dasar akrual atau accrual basis. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat cash diterima atau dibayarkan. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern. Perusahaan diasumsikan akan terus melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi. Selanjutnya yaitu materi kedua yang membahas tentang karakteristik dan siklus perusahaan dagang. Yang pertama, karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama memperjualbelikan
tetapi dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan beban usaha. Pedagang kecil meliputi para pengecer dan langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Pedagang kecil sering disebut sebagai retailer. Aktivitas pendapatan perusahaan dagang melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Di awal usahanya, perusahaan dagang harus membeli barang untuk dijual ke customer atau pelanggan. Saat barang dagangan sudah terjual, pendapatan dari penjualan dilaporkan dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan pada pos harga pokok penjualan atau HPP. Biaya barang dagangan yang terjual dikurangkan dari penjualan dan menghasilkan laba kotor atau gross profit. Jumlah ini disebut laba kotor karena masih harus dikurangi dengan biaya-biaya operasi. Adapun siklus operasi perusahaan dagang, yang pertama aktivitas perusahaan dagang, yaitu aktivitas pembelian barang dagangan untuk dijual, aktivitas penjualan dan distribusi ke customer, aktivitas penagihan, penerimaan cash dari customer. Seperti yang dibahas pada Quran Surah An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 135. Siklus aktivitas perusahaan dimulai dari pengeluaran uang dan berakhir dengan menerima uang dari pelanggan. Panjang pendeknya siklus aktivitas perusahaan perdagangan tergantung pada jenis dan karakteristik produknya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.